down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal praktikum nomor 1, di mana program mencari inverse matriks berukuran n kali n diinputkan menggunakan OB lalu transportkan. Nah, kita langsung aja ke C++ nya. Nah, di mana di sini saya pakai header include IOStream, kemudian pakai using namepage std. Nah, kemudian kita masukkan fungsi utamanya in main. Kemudian kita deklarasikan variabelnya integer n, i, j, k, di mana n ini itu menyimpan urutan matriks n kali n, sedangkan i, j, k ini variabel untuk iterasi dalam perulangan. Nah, kemudian kita masuk ke input untuk memasukkan ukuran matriksnya dengan kita buat cout, masukkan ukuran matriks n kali n semikolon terus in n. Nah, di sini untuk meminta program memasukkan ukuran n untuk matriks n kali n-nya. Kemudian kita deklarasikan matriksnya menggunakan double map rar nilai, dimana mat ini adalah matriks utama yang akan diinput oleh pengguna. Kemudian n ini adalah rar-nya yang akan disimpan nanti. Terus inverse n. Nah, inverse ini adalah matriks identitas yang akan diubah menjadi inverse dari mat ini. Kemudian kita buat input elemen matriksnya dengan cout masukkan elemen baris ke i+1 kolom ke terus j+1 kemudian kita masukkan input matriks elemennya dengan masukkan elemen matriks. Kemudian kita input elemen matriks dengan cout masukkan elemen matriks kemudian n-line, langsung ke perumulangannya for itu i sama dengan 0 semikolon i lebih kecil dari n semikolon i plus terbuka. Terus masuk ke perumulangan for j nya, j sama dengan 0 semikolon j lebih kecil dari n semikolon j plus. Nah, baru kita masuk cout, masukkan elemen baris ke berapa sesuai dengan i nya ditambah 1, terus kolom ke
J plus 1 semikolon. Nah kemudian kita masuk si in-nya to mat I J kolon. Nah kemudian baru kita inisialisasikan matriks identitasnya dengan melakukan perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil hingga lebih kecil dari N, terus I plus plus. Kemudian buka kurung lagi, kita masuk ke perulangan J sama dengan 0, terus J lebih kecil dari N semikolon, terus J plus plus, terus semikolon lagi, buka kurung, kita masukkan inverse-nya, inverse I J itu sama dengan I sama dengan J. Semikolon, terus kita enter. Nah dimana ini tuh untuk membentuk matriks identitas inverse, yaitu matriks dengan 1 diagonal utama dan 0 di elemen lainnya. Kemudian kita masuk ke metode Gauss-Jordan dan menggunakan metode Gauss-Jordan untuk mencari inverse-nya, dimana kita pakai perulangan for I sama dengan 0, semikolon I lebih kecil sama dengan N hingga N, terus I plus plus ke kurung. Nah dimana ini perulangan untuk membuat matriks identitas berubah menjadi inverse dari map. Nah kemudian kita masuk ke cek jika elemen diagonal itu 0. Jadi if kita cek kondisinya, map I J itu sama dengan 0. Terus si out matriks tidak, jika tidak, dia maka keluar matriks tidak memiliki inverse. Terus and line. Kemudian dimana jika elemen diagonal matriks ini tidak sama dengan jika elemen diagonal map IJ sama dengan 0 ini, maka matriks tidak memiliki inverse. Nah kemudian menormalisasi baris dengan membagi elemen diagonal dengan double nilai diagonal sama dengan map I J. Nah II ya, II semikolon, terus masuk ke perulangan for J itu sama dengan 0, semikolon J lebih kecil dari N, semikolon J plus plus. Kemudian buka kurung lagi, terus masuk ke rumus map J sama dengan nilai diagonal semikolon, terus masuk lagi ke map I terus J sama dengan inverse itu nilai diagonal juga. Nah dimana ini tuh untuk membagi seluruh elemen baris ke I dengan nilai diagonal, sehingga elemen diagonal menjadi 1. Terus eliminasi kolomnya, selanjutnya kita membuat eliminasi kolom dengan perulangan for K sama dengan 0, K tidak lebih kecil dari N, terus K plus plus. Kemudian buka kurung, kemudian masuk ke pernyataan if K dengan I, buka kurung lagi, masuk ke double
double nilai nilai kolom. Nilai kolom itu sama dengan mat k sama i semikolon. Nah, terus masuk ke peluangan for j sama dengan 0 semikolon j lebih kecil dari n, terus j plus plus, kemudian buka kurung lagi, kita masuk ke mat k dikalikan k kali j min sama dengan nilai dibagi kolom nilai kolom dikali dengan map i j semikolon, terus inverse k j min sama dengan nilai kolom dikali dengan inverse i j, terus semikolon. Nah, kemudian dimana ini tuh menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk membuat elemen selain diagonal menjadi 0. Nah, terus mengubah nilai matriks map dan inverse secara bersamaan. Nah, kemudian kita masuk ke menampilkan matriks inverse sebelum ditransport. Nah, kita menggunakan cout ini n memberi jarak matriks inverse sebelum transpose terus n-line. Kemudian kita masuk ke perulangannya. Nah, ini tuh untuk menampilkan hasil inverse sebelum transpose nantinya. Kita masukin for terus i sama dengan 0, terus i lebih kecil dari n semikolon i plus plus, kemudian buka kurung lagi, masuk ke perulangan j sama dengan 0 semikolon j lebih kecil dari n, terus semikolon j plus plus. Nah, kemudian buka kurung, kita buat cout. Nah, inverse i j, terus semikolon terus cout memberi jarak nantinya n-line. Nah, kemudian kita membuat transpose menukar posisi matriksnya nanti dengan menggunakan kita buat perulangan for sama dengan i sama dengan 0 semikolon i lebih kecil dari n semikolon i plus plus, kemudian buka kurung, masuk ke perulangan j for j sama dengan i ditambah 1 semikolon, terus j lebih kecil dari n semikolon j plus plus, buka kurung lagi, terus masuk ke double temp sama dengan inverse i j semikolon, terus inverse i terus j sama dengan inverse j i semikolon, terus masuk lagi ke inverse nya dibalik j i sama dengan inverse j sama inverse i. Nah, terus
sorry, ini salah. Oh ya, tem. Nah, kemudian itu ini tuh untuk melakukan transport dengan mengukur elemen inverse IJ dengan J inverse JI. Nah, kemudian kita akan menampilkan matriks inverse setelah ditranspose. Nah, dengan menggunakan cout, terus dan matriks inverse setelah transpose, terus and line. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan for, di mana i sama dengan 0, semikolon i lebih kecil dari n, semikolon i plus plus. Kemudian buka kurung lagi, masuk ke perulangan j for j sama dengan 0, semikolon j lebih kecil dari n, semikolon terus j plus plus. Kemudian buka kurung lagi, masuk ke cetak cout, mana inverse i terus j, aku cetak ini nanti nilainya. Kemudian lalu cout and line. Nah, di mana ini tuh menampilkan hasil akhir dari matriks inverse yang dilakukan transpose. Nah, coba kita jalanin codingannya. Nah, di sini keterangannya disuruh masukkan ukuran matriks n kali n. Misalnya kita mau matriks 2 kali 2, kita masukin n-nya 2, terus kita masukkan elemen baris ke 1 kolom 1, misalnya kita buat 4. Nah, terus masukkan elemen baris ke 1 kolom kedua, misalnya kita 5, mau buat 5, terus yang ini masukkan elemen baris 2 kolom 1, misalnya 6, terus masukkan elemen baris kedua kolom 2. Maka kita buat misalnya 2. Nah, maka hasilnya segini. Matriks inverse sebelum ditransport itu min 0,09 sekian-sekian. Terus ini juga 0,227. Nah, ini kalau matriks setelah ditransport jadinya kan baris jadi kolom. Nah, terus kalau di sini kan ini baris. Ini baris jadi kolom. Ini kan baris. Nih, ini baris. Nah, dijadiin kolom. Nah, ini juga baris ini dijadiin kolom ke sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.